Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tutorial untuk penggunaan LMS kita SMA Negeri 1 Monterado. Bagi yang kemarin tidak ikut Google Meet, mungkin video ini bisa membantu untuk kita bisa mengelola LMS secara sederhana. Yang pertama kita masuk dulu menggunakan akun kita seperti ini, seperti username dan password sudah saya bagikan. Pada waktu itu ya tidak berubah, pakai password standar. Waktu itu kita ada tulis passwordnya juga di papan tulis di ruang guru. Kemudian kita login. Jadi Bapak Ibu guru sudah login. Nah, kita login dulu. Ya, sudah login seperti ini, maka Bapak Ibu guru akan menemui course ya. Course ini artinya adalah kelas-kelas yang Bapak Ibu mengajar. Jadi kalau ada mengajar dari kelas 10 sampai kelas 12 di sini ada semua. Nah, nanti kita mengajar atau kita melakukan pembelajaran itu lewat ini ya, lewat LMS. Peserta didiknya sudah masuk di masing-masing kelas, gitu. Sesuai jadwal juga kita belajar itu sesuai jadwal PTMT. Misalnya hari Selasa ya. Misalnya hari Selasa saya mengajar di kelas 10 IIS dan 11 IIS. Nah, misalnya saya mau mengajar ke 11 IIS, maka di 11 IIS itu saya isi kontennya terlebih dahulu. Jadi kalau hari Selasa mengajarnya, mungkin sebelum hari Selasa kita sudah isi dulu kontennya. Kita buka dulu 11 IIS. Nah, ini 10 MIA, ini ada kelas 11 IIS. Saya buka kelas 11 IIS, kemudian ini sudah ada Bapak Ibu guru yang lain, pendidikan agama Katolik ya sudah mengisi, PPKN juga sudah mengisi kontennya, kemudian ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah, punya saya itu karena IIS jadi lintas minat, jadi fisika lintas minat, ini belum ada kontennya, ini belum ada isinya, masih kosong. Kemudian yang sudah ada isinya, ini Bu Nani sudah mengerjakan pendidikan agama Katolik dan PPKN, sudah ada isinya. Itu sederhana saja. Yang pertama, langkah yang pertama untuk mengisi konten, misalnya saya akan mengisi lintas minat, maka pertama-tama gunakan dulu yang di atas ini, turn editing on. Ya, klik dulu turn editing on. Ketika kita klik turn editing on, maka muncul menu di sampingnya ini. Nah, ini untuk mengedit mata pelajaran kita di kelas ini ya, 11 IIS. Nah, yang pertama saya mau mengisi konten untuk fisika lintas minat ya. Fisika lintas minat, misalnya pertama saya akan tambah aktivitas, add activity or resource, kita klik, kemudian tambahkan chat. Saya tambahkan chat ini untuk mengabsen. Jadi nama chatnya saya ganti untuk absensi pertemuan tanggal hari Selasa itu tanggal 22 Maret 2022. Kemudian kita kasih deskripsi. Deskripsinya ini untuk menjelaskan bagaimana mereka bisa absen. Misalnya silahkan kalian ketik ya nama di menu chatting CHT untuk absensi seperti itu. Apa kita bisa juga balas chattingan mereka sekaligus mengabsen gitu. Kemudian tidak perlu diatur-atur, biarin saja, kita langsung save and return to course. Jadi nanti ketika kita membuka LMS dan anak-anak juga membuka LMS, kita bisa lakukan chatting di sini ya. Kita tinggal klik nanti di sini absensi pertemuan tanggal 22 Maret untuk fisika lintas minat gitu. Kemudian materi apa yang kita akan sampaikan kepada siswa? Untuk memasukkan materinya kita tambah lagi activity. Misalnya saya coba tambah activity-nya itu adalah pakai page gitu ya materinya. Pakai page, kemudian tinggal kita isi page-nya misalnya tentang materi gelombang bunyi, gitu. Gelombang
bunyi, begitu. Kemudian deskripsi itu kita jelaskan materinya, apa namanya ya, materinya ini mau diapakan gitu. Yang pertama nanti di materi saya kasih video dan saya kasih penjelasan. Jadi saya suruh anak-anak silahkan kalian mengamati video dan membaca materi. Ya, misalnya seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa apa namanya ya, improvisasi lah, ditambahkan apa, disuruh apa. Nah, di konten inilah kita isi materi kita. Nah, jadi di sini bisa diisi teks, bisa diisi gambar atau foto, bisa juga diisi video, suara atau musik dan seterusnya. Nah, yang pertama saya mau isi dengan video yang saya ambil referensinya dari YouTube. Jadi saya buka YouTube, kemudian ini sudah saya cari tentang sumber dan alat bunyi, Saya klik bagikan, kemudian saya salin link video YouTube-nya. Lalu kembali lagi ke LMS, lalu saya pastekan di sini. Pastenya di sini ya, menu apa ini? Video. Nah, source URL kita pastekan di sini, URL yang tadi saya copy dari YouTube. Lalu misalnya ini tentang bunyi, BUNY. Nah, nanti ketika saya insert media, yang video yang berjudul bunyi ini, nanti di tampilan gambar anak-anak itu videonya tinggal diklik dan mereka bisa mengamati videonya. Begitu. Nanti setelah itu kita berikan di bawahnya itu keterangan materinya, misalnya materi-materi yang sudah kita siapkan, misalnya dari PowerPoint, kita bisa copy paste ke sini, atau Bapak Ibu punya artikel, silakan copy paste ke sini. Misalnya bunyi adalah getaran yang merambat, gitu ya. Getaran yang merambat dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Nanti Bapak Ibu tinggal copy paste di sini tentang materinya. Oh, bisa juga misalnya kita searching di internet ya, misalnya tentang gelombang bunyi, nah gitu ya, kita klik, nah, kemudian bisa kita copy paste. Tetapi setelah copy paste jangan lupa kita sertakan apa namanya ya, dari mana kita copy gitu ya. Misalnya kita ada seperti ini, tinggal gelombang bunyi, klasifikasi gelombang bunyi ya, ini tinggal kita copy paste. Ya. Ada yang tidak bisa oke, kita copy misalnya, kemudian kita bawa ke sini, kita paste. Nah, ini seperti ini. Kemudian ada di sini ya, artikel tayang ini berjudul pengerjaan urusan bumi. Nah, ini penulis, Niken Amnesty Editor Intan. Nah, ini kita sertakan juga supaya ada hak ciptanya lah ya, supaya tidak menyalahi aturan. Jadi kita sertakan sumbernya di mana gitu. Jadi nanti anak-anak menonton video tentang bunyi, kemudian dan membaca artikelnya begitu. Kemudian selanjutnya ya tidak usah di otak-atik, ya, biarin saja, ini sederhana saja. Lalu kita save and return to course. Nah, Bapak Ibu, berarti saya sudah punya konten di fisika lintas minat itu absensi sama materi gelombang bunyi gitu ya. Jadi nanti ketika anak-anak buka itu munculnya akan seperti ini. Nah, jadi video ini sudah ada dari YouTube, tadi saya kopikan linknya tentang bunyi, kemudian ini saya tulis judulnya materi gelombang bunyi, nanti anak-anak tinggal baca, nonton videonya, kemudian baca artikelnya, seperti itu. Jadi sudah ada di fisika lintas minat saya ini dua isinya, yaitu absen sama materi. Nah, setelah kasih absen sama materi, mungkin Bapak Ibu mau kasih tugas seperti soal atau istilahnya kayak evaluasi. Ya, kita bisa tambahkan kuis. Misalnya saya add activity resource, saya tambahkan kuis. Ya, saya tambahkan kuis. Nah, nama kuisnya apa? Misalnya nama kuisnya adalah evaluasi materi gelombang bunyi misalnya. Seperti itu deskripsinya. Mungkin
ini adalah deskripsi dari, oh dikasih deskripsi boleh, nggak dikasih juga nggak apa-apa. Nah, misalnya silahkan kalian, misalnya silahkan kerjakan soal-soal misalnya. Soal dengan misalnya menekan tombol misalnya start attempt gitu kan, start ATTEM ya, misalnya seperti itu, karena mungkin anak-anak kurang paham. Jadi kita masukin silakan tekan tombol start attempt untuk memulai menjawab soal-soal. Kemudian mungkin kita perlu atur timing ya Bapak Ibu. Timing itu waktu. Kita enablekan berapa batas waktu untuk mengerjakan soal-soal ini. Misalnya saya kasih waktu misalnya 15 atau 30 menit. 30 menit. Kemudian kapan kuis ini bisa dikerjakan. Nah, ini kita sesuaikan dengan jadwal kita. Tadi saya mengajar di tanggal 22 Maret, maka saya klik tanggal 22 Maret. Jadi kuis ini dia ada di jam ketiga, kita misalnya jam 9 lah baru dibuka. Jadi nanti tanggal 22 Maret jam 9.36 atau jam 8 lah boleh lah, jam 8. Jam 8.36 itu baru bisa dibuka kuisnya. Jadi kita sudah buat kuisnya, ketika anak masuk nggak bisa ngerjakan sebelum tanggal 22 begitu. Jadi setelah tanggal 22 jam sekian baru dia bisa kerjakan. Itu gunanya untuk timing gitu. Oke, setelah itu kita save and return to course. Nah, ini sederhana saja untuk kita menggunakan LMS. Jadi di dalam situ sudah ada absensi, materi gelombang bunyi, dan evaluasi. Oh ya, evaluasi ini belum ada soalnya. Jadi kita klik evaluasinya, ini masih belum ada. No question have been added yet. Artinya belum ada pertanyaan di kuis ini. Maka untuk menambahkan pertanyaan dalam kuis ini, silakan Bapak Ibu edit kuis. Edit kuis ada menu di luar, ada juga menu yang ada di sini, pojok kanan atas. Edit kuis. Nah, baru Bapak Ibu tambahkan pertanyaannya di sini. Nah, ada add di sini ya, ADD, silakan tambahkan. Add new question juga boleh. From question bank juga boleh. Untuk from question bank ini, Bapak Ibu berarti import dulu bentuk soalnya seperti yang di exam view itu, lalu kita import ke sini. Kalau tidak ada ya kita buat soal baru, misalnya new question. Nah, pertanyaan barunya boleh multiple choice, pilihan ganda, true false, itu benar salah, matching, menjodohkan, short answer, jawaban singkat, numerical, dan esai. Saya coba esai. Nah, untuk esai, maka tampilannya seperti ini. Ini judul soalnya apa? Misalnya judul soalnya bunyi gitu aja ya. Nah, judul soalnya saya kasih bunyi. Question text, pertanyaannya apa? Misalnya, tuliskan, boleh juga jelaskan karakteristik gelombang bunyi. Nah, seperti itu. Nah, ini pertanyaannya, nanti peserta didik jawabannya akan dia jawab melalui teks gitu. Oke, sudah ditulis pertanyaannya, silakan langsung save change. Nah, kita lihat di halaman ini ternyata sudah kita punya satu soal. Soalnya berbunyi jelaskan karakteristik gelombang bunyi. Kita coba lihat. Ya, ini yang tadi diklik kembali lagi ya. Nanti kalau untuk melihatnya tinggal pakai view ya, view. Oh, yang ini tanda pembesar ini. Nah, soalnya seperti ini. Nah, itu jelaskan karakteristik gelombang bunyi soal pertama. Nanti anak-anak jawab di sini. Ketika dia jawab di sini, nanti kita koreksi dengan memberikan nilai. Seperti ngoreksi soal esai ketika kita UAS kemarin. Nah, oke. Itu kemudian kalau mau nambah soal lagi, ya tinggal add lagi ya. Add lagi, kemudian tinggal pilih, dan seterusnya. Untuk membuat soal. Oke, kita kembali ke fisika lintas minat saya. Nah, jadi sekarang saya sudah punya konten untuk anak-anak belajar di LMS pada hari Selasa nanti, yaitu absensi, kemudian materinya, kemudian, nah sekarang kan masih hari Minggu ya, misalnya hari Senin anak-anak buka, berarti mereka
mau absen menggunakan chat ini bisa juga, nggak masalah. Tetapi kan kita nggak hitung bahwa itu masuk di masuk di jam pelajaran kita. Tetapi untuk chat absen ini kan kita akan hitung atau kita akan ambil datanya, kita akan lihat datanya untuk tanggal 22 gitu. Jadi ketika tanggal 22 anak-anak chat, nah itu kita masukkan ke dalam absensi. Kemudian materi gelombang bunyi ini tidak ada pembatasan, jadi anak-anak bisa buka kapan saja, nggak masalah, biarin. Nah, yang ini yang kita batasi tadi, jadi tanggal 22 baru bisa ngerjakan. Kalau kita tidak batasi, sekarang hari Minggu, nanti hari Selasa, hari Senin anak-anak buka, maka di hari Senin itu anak-anak sudah bisa ngerjakan ini, begitu. Kasihan untuk mapel yang lain terganggu karena mengerjakan punya kita. Nah, jadi ini yang evaluasi ini kita bisa batasi. Oke, secara sederhana seperti itu, Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa membantu. Untuk misalnya mau Bapak Ibu tambah konten yang lain di mapel ini, silakan Bapak Ibu tambah saja. Setelah selesai ini, ya kita kembali tutup lagi editingnya dengan menutup tone editing off. Ya, setelah seperti itu kan, nah nampak seperti ini. Yang sudah mengerjakan, yang sudah mengisi itu Ibu Guru Agama Katolik, Ibu Guru PPKN sudah mengerjakan, dan punya saya sudah ada fisika lintas minat kelas 11 IIS. Nah, itu saja kiranya dapat membantu. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung japri ke saya. Terima kasih Bapak Ibu, selamat bekerja, semoga sukses.